Jadi bagi kami menyelamatkan Islam, menyelamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelamatkan institusi. Teman-teman, sudah lama saya tidak membahas tentang bagaimana dunia oknum perhabiban. Saya begitu cukup sering mendengar bagaimana oknum-oknum Habib ini berceramah ya. Silakan teman-teman simak saja di konten sahabat saya Gus Aziz Jazuli, atau ketika teman-teman ingin bagaimana mengetahui silsilah nasab Habib ini tersambung atau tidak kepada Rasulullah SAW, silahkan simak di diskursus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah tentang bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar pada saat beliau ditanya tentang mengapa pondok-pondok besar di Pulau Jawa cenderung diam ketika menangani fenomena-fenomena oknum habaib yang semestinya mereka harus memberikan suara. Jawaban daripada Kiai Haji Mustamar Marzuki atau Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah bahwa pondok-pondok besar itu butuh stabilisasi. Itu mengapa mungkin pilihan diam adalah yang tepat. Tetapi tidak bersuara ketika ada kebatilan juga salah. Kita simak di sini ya. Silakan. Teramputasi nggak apa-apa. Tapi NU-nya marwahnya bisa dibangun kembali. Lek-lekan pisan, terang-terangan pisan, sak jujur-jujurnya pisan. Daripada umat tetap bertanya-tanya, oh NU tiba gelem korupsi, NU. Karena salahnya orang itu, NU nggak ikut salah, Mbah Hasyim nggak ikut salah. Khawatir kita kalau itu nggak dibersihkan, maka lama-lama orang menuduh NU-nya ikut salah. Minimal salahnya apa? Mengangkat kembali orang yang salah, atau mendiamkan kebatilan. Dan diam itu berarti setuju loh kalau perawan. Ya. Jadi bagi kami menyelamatkan Islam, menyelamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelamatkan institusi NU, Mbah Hasyim, itu jauh lebih penting. Dan kalau itu harus diselamatkan, lalu ada penumpang yang harus dibuang ke laut, nggak apa-apa. Daripada kapal ini kerem. Satu hal saya ini terkait masih konflik yang kami di Akalumpur masih bingung juga. Kebanyakan garda terdepan untuk membersihkan Balawi ya terkait dengan kasus nasab Bapak. Nah, sementara banyak pondok-pondok yang besar yang seolah-olah diam saja. Nah, sikap kita terhadap harus seperti apa? Mereka diam nggak salah. Karena mengelola pondok besar butuh stabilitas, butuh kondusivitas. Tapi kalau kebatilan nggak disuarakan juga salah. Biar orang yang berani bersuara, bersuara. Lalu yang bagian belakang, ini back tengah, back kanan, back kiri, plus penjaga gawang, biar mereka adem di kerjaannya masing-masing. Menjaga moral, menjaga kita, menjaga ilmu, menjaga akidah. Sebetulnya menurut Abang, nasab itu betul apa enggak Balawi? Nabi itu Quraisy. Kalau orang bukan suku Quraisy ngaku keturunannya, Batal. enggak masuk akal apa enggak? Ini Sudirman itu Jawa, Jenderal Sudirman, Jawa Purwokerto. Lalu ada orang suku Asman sana ngaku cucunya Jenderal Sudirman. Itu bisa diterima apa enggak? Nah, itu aja. Berarti enggak ada ya? Udah simpulkan tadi. Siap. Manut kiai. Jadi orang sukunya beda ngaku keturunan. Ya, kita sulit menerima. Mungkin kita masih bisa menerima kalau ada bukti. Bukti itu dua. Kitab nasab yang bersambung dan plus ditambah bukti DNA. Kenapa kitab nasab bersambung? Kitab nasab itu mesti bersambung. Misalnya Bani Jenderal Sudirman, ada reuni keluarga. Dicatatkan anak cucunya. Ya. Semua dicatat. Nanti jarak kira-kira 30 atau 40 tahun harus ada update. Ditulis kembali anak cucunya karena ada lahir cucu baru, ada menantu baru, harus dibuat lagi, tapi dibuat lagi harus merujuk kepada catatan yang ada, tinggal nambahi cucu-cucu baru yang lahir.
Nanti setelah 40 tahun lagi harus ada update lagi. Buku nasab itu seperti itu dari dulu. Nah ini sejak abad 4, namanya Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, Hasan. Sampai abad 9 itu tercatat di semua kitab nasab anaknya 3 dong. Tahu-tahu abad 9 Ali Al-Sakron ngarang kitab nasab berdasar mimpi. Ahmad bin Isa itu anaknya tambah 1. Ubaidillah nenek moyangnya Habaib itu. Terus buku nasab nggak sambung selama 500 tahun itu. Cara kita meyakini kebenarannya itu gimana? Padahal buku nasab kayak tadi 30-40 tahun ditulis baru merujuk kepada yang ada. Dan semua bani ikut tanda tangan. Nanti jarak sekian tahun diperbarui, tambahin cucu yang lain. Semua bani ikut tanda tangan. Itu valid. Ini 500 tahun nggak tercatat, tahu-tahu ditambahkan aja. Terus kita disuruh percaya, sukunya beda lagi. Lalu faktor hereditas itu 80% atau 75% dalam menanamkan karakter murid. Proses lingkungan guru kurikulum itu paling 25%. Sehingga karena faktor keturunan hereditas itu kuat sekali pengaruhnya. Harusnya nabi yang super fatona. Mereka-mereka yang ngaku keturunan juga cerdas. Jangan balul-balul ngaku keturunan nabi. Nabi yang super amanah, super jujur, super sabar, lemah lembut. Itu mereka yang ngaku keturunan nabi harusnya punya karakter seperti itu. Al-Iqudasaf. Nah, itu dia hal-hal yang teman-teman bisa simak dari bagaimana tanggapan beliau Kiai Haji Mustamar Marzuki atau Kiai Haji Marzuki Mustamar pada saat beliau diberikan wawancara atau ditanyai mengenai eksistensi oknum habaib. Jadi teman-teman, sudahlah, kalau saya sih meminta kepada teman-teman tidak perlu main habib-habiban, tidak perlu main gus-gusan, apatah lagi bagi daerah yang memang tidak tinggal di daerah Jawa. Kalau memang tidak ditinggal di daerah Jawa, ngapain makin gus? Juga jangan FOMO dalam beragama itu, jangan dikit-dikit habib, dikit-dikit gus. Saya di Banten ini tidak ada gus-gusan, kenatipun teman-teman dari Jatim di antara mereka memanggil saya Gus. Tapi di sini tidak ada tradisi Gus. Ya sudahlah, karena ini faktor kebudayaan. Itu pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bersikap, bagaimana seseorang memperlakukan manusia, bagaimana adat, dan kompleks lah. Jadi tiap-tiap daerah, apa istilah bahasa Arabnya itu, likuli qaryatin yatakallamuna bistilahihim. Jadi setiap daerah itu memiliki istilah, memiliki idiom-idiomnya tersendiri. Jadi sudah bagi tradisi yang di daerahnya tidak ada gus-gusan, tidak perlu gus-gusan, tidak ada habib, tidak perlu habib-habiban. Ini ada orang ganteng dikit panggil habib, kita lalu nunduk-nunduk. Tidak semua habib itu alim. Habib itu kan dia tanda gen saja, tanda genetik bahwa seorang ini mewarisi darah daripada atau silsilah darah atau silsilah genetik dari leluhur-leluhurnya yang merujuk pada Ba'alwi atau dari Ubaidillah yang kemudian memiliki anak bernama Alwi. Pertanyaannya adalah, apakah Ubaidillah ini keturunan Nabi? Ternyata dalam kajian Kiai Ahmad bukan. Dan saya menjadikan Kiai Ahmad sebagai referensi untuk mengatakan bahwa mereka tidak tersambung nasabnya dengan Rasulullah SAW. Tetapi saya juga tidak menutup ruang kalau memang ada orang yang ingin membantah Kiai Ahmad nih, ada nih ternyata Ubaidillah benar turunan Muhammad, jadi silakan. Bagi saya itu silakan, ya, sangat-sangat dipersilakan. Karena bagi saya tidak penting seseorang itu keturunan siapapun. Yang penting akhlak dan ajarannya. Saya bukan orang yang mengeneralisir.
Itu Mbak Alwi buruk-buruk semua, baik-baik semua, enggak. Ada baiknya, ada buruknya. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya sudah. Apa yang didengar? Karena kalau kita bicara kebaikan dari siapapun, Pak. Kalau misalnya ada nih, oknum. Misalnya oknum siapa gitu ya. Oknum Habib, kayak oknum Gus, kayak oknum Kiai, kayak oknum Ustadz, kayak siapapun. Seumpama ada yang membelokkan sejarah, ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya kita hajar, Pak. Kita hajar. Gitu. Ini untuk menjaga prinsip kedaulatan sebagai masyarakat Indonesia. Saya sangat mencintai Kiai Imaduddin. Saya sangat menghormati dan ta'zim kepada beliau. Bahkan ketika ada yang menganggap saya adalah santri, saya merasa malu kepada Kiai Imad. Di sisi yang lain saya merasa senang. Bahwa, wah, saya dianggap sebagai santri itu luar biasa, Pak. Jelas. Kealiman Kiai Imad tidak diragukan lagi. Dan siapa coba yang sampai sejauh ini yang bisa membantah? Gitu loh. Cuma kebanyakan orang Indo itu ya agak minderan juga. Jadi kalau misalkan Kiai Imad ini nggak ngarap gitu ya, nggak nge-share gitu. Jadi ya mungkin ya, saya tidak tahu, tapi sebagian ya ada orang yang memang bermental kolot di otak-otak boomers, generasi boomers atau milenial. Jadi boomers ke milenial ini kadang-kadang otaknya agak kolot juga. Itu mah apa, mungkin mereka jarang bisa menerima kebaruan, jarang bisa diskusi dengan lentur selain membawa nama-nama ulama sebagai tokoh yang diglorifikasi. Oh, ini kok Ibnu Hajar, ente lebih baik dari Ibnu Hajar. Oh. Kan biasanya itu terus yang dipakai, Pak. Padahal dalam ruang diskursus, ya jangan menggunakan nama besar. Kita fokus pada argumennya, pada alasan. Orang tahu kok, orangnya tahu tapi nggak tahu. Itu ego, Pak. Ego yang besar itu. Oke? Sorry saya ngomongnya kemana-mana ya, tapi ini intinya adalah tentang bagaimana seorang kiai bersuara untuk bisa menstabilisasi keadaan di tengah lapangan atau di masyarakat. Saya di sini bukan pembenci habaib, tetapi saya tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi dan kamu nggak perlu marah. Ya, nggak perlu marah. Adapun kamu ingin mengatakan Habib tetap turunan Nabi, ya silakan. Saya mengatakan seperti ini sebagai pengkaji dari kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Lalu bagaimana sikap pribadi saya? Ya saya tidak mau sampaikan di sini. Tapi tandanya sudah teman-teman bisa lihat. Bahwa saya menjadikan Kiai Imad sebagai referensi bahwa mereka bukan keturunan Nabi dengan tanda-tanda yang ditemukan dari kakeknya bernama Ubaidillah, ini tidak teridentifikasi sebagai keturunan Ahmad Ahmad bin Isa. Begitu ya. Barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.